Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya, sebelum Bu Guru menyampaikan materi, Bu Guru akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyebutkan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menuliskan cerita tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menceritakan adanya kitab Allah dan Nabi yang menerimanya. Yuk anak-anak, itu tujuan pembelajaran hari ini. Oh ya, Bu Guru tadi lupa belum mengabsen ya. Apakah hari ini semuanya berangkat? Berangkat, Bu. Berangkat, Bu. Coba Bu Guru absen dulu ya. Selamat pagi, Mbak Mela. Apa kabarmu? Baik. Selamat pagi, Mbak. Apa kabarmu? Baik. Selamat pagi, Mbak Nani. Selamat pagi, Mbak Siti. Selamat pagi, Mbak Isma. Apa kabarmu? Baik. Selamat pagi, Mbak Luma. Apa kabarmu? Baik. Selamat pagi, Mbak Umi. Apa kabarmu? Baik. Selamat pagi Mbak Rohayati, selamat pagi Mbak Emu, selamat pagi semua. Apa kabarmu? Baik. Alhamdulillah baik. Berarti pagi ini sudah siap untuk menerima pembelajaran dari Bu Guru, yaitu tentang tema beriman pada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah beriman kitab Allah merupakan iman yang ketiga. Kita wajib meyakini keberadaan kitab Allah. Sebab kitab adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya. Coba siapa yang tahu kitab Allah itu ada berapa? 4. Ada Empat. Yang pertama yaitu Taurat, artinya syariat atau perintah, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian isinya itu tentang keyakinan untuk menyembah berhala. Yang kedua adalah Zabur. Ya, Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Artinya tulisan tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk wahyu dari Allah untuk Bani Israil. Yang ketiga adalah kitab Injil. Hanya kabar gembira diturunkan kepada Nabi Isa. Bahasa Yunani berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab sebelumnya. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab, berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah, manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Paham anak-anak? Paham, Bu. Coba kalau paham sekarang amati gambar kitab-kitab yang Bu Guru tampilkan. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, yuk sekarang Bu Guru kasih tugas, amati gambar kitab-kitab tersebut, dan nanti anak-anak ada yang maju mempresentasikan beserta Nabi yang terimanya. Bu Guru kasih waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Sudah? Sudah, Bu Guru. Ya, kalau sudah, coba Mbak siapa ya? Mbak Isma, maju ke depan untuk menyampaikan yang Bu Guru tugaskan. Pertama itu ada kitab Allah diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, Yuk Mbak Isma. ya, yang pertama Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ketiga,
Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya Bu Guru. Tepat sekali Mbak Isma. Seperti namanya Isma Ismantul. Bu Guru kasih coklat buat Mbak Isma, mau? Bu Guru mau. Ya. Yuk anak-anak, biar kita lebih mudah mengingatnya, kita hafalkan pakai lagu yuk. Guru akan dengarkan sebuah lagu. Nah, nanti nyanyi-nyanyi bareng ya tentang kitab-kitab Allah. Yuk, 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4. Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat dan Injil, tepat sekali anak-anak ya, semangat menyanyinya nanti jadi ilmunya terserap. Setelah anak-anak tahu macam-macam kitab Allah, bagaimana sih kewajiban kita sebagai manusia terhadap kitab-kitab tersebut? Di antaranya adalah 1, mempercayai adanya kitab 4 tersebut, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Qur'an. Yang terakhir, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Qur'an. Yuk, sebelum lanjut, Bu Guru akan kasih diskusi dulu ya tentang pemahaman merumuskan hikmah dari meyakini kitab-kitab Allah. Silahkan anak-anak buka LKS-nya, dirumuskan ya hikmahnya. Nanti Bu Guru panggil maju satu teman, nanti Bu Guru kasih coklat lagi. Mau? Mau. Nah, kalau mau, yuk kerjakan. Bu Guru kasih waktu 3 menit. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, coba Bu Guru kepengen yang presentasi yang jurusannya F siapa ya? Mbak Famela. Oh iya, coba Mbak Famela. Ayo, uraikan hikmah beriman pada kitab Allah. Ya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita, sehingga kita harus banyak bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Itu Bu Guru. Ya, terima kasih Mbak Mela, tepat sekali. Satu coklat lagi buat Mbak Mela. Terima kasih, Bu. Baiklah anak-anak, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Sama-sama Mbak Mela. Hari ini pelajarannya menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Coklat ya, semangat lagi. Makanya yang belum presentasi belum mau menjawab, besok menjawab ya. Kalau pelajarannya Bu Guru, nanti Bu Guru bawa coklat lagi yang banyak. Kalau anak-anak sudah semangat, akhirnya kan pembelajarannya masuk ya. Ya terserap. Coba Bu Guru pengen tahu kesimpulannya tadi. Kitab Allah itu ada berapa? 4. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Injil Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad Muhammad Hikmahnya tadi banyak sekali itu yang tadi disebutkan Mbak Famela, dan menyadari bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita, sehingga kita harus banyak bersyukur. Kemudian kita harus selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena semua hukum itu ditulis dalam kitabnya Allah.
mengajarkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Itulah tadi ya pembelajaran hari ini. Karena Bu Guru rasa anak-anak sudah cukup paham, Bu Guru akan berikan soal evaluasi. Nanti Mbak Pamela tolong dibagikan, kalau sudah selesai dikumpulkan maju ke depan ya. Baik, Bu. Yuk dikerjakan. Punya 5 menit. Ya sudah. Kalau sudah, silakan maju ke depan dikumpulkan. Nanti boleh kemas-kemas. Oke, jangan berebut ya anak-anak. Ya, sudah mau pulang, nggak usah berebut. Ya, sekarang sudah dikumpulkan semuanya. Anak-anak boleh berkemas-kemas siap mau pulang. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah usai. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ketemu lagi dengan Bu Guru minggu depan dengan tema pembelajaran berperilaku amanah ya. Silahkan anak-anak pelajari dulu di rumah di buku LKS ya. Harus rajin belajar, harus rajin baca Al-Quran, harus rajin ngaji. Kurangi main-main HP ya. Siap? Siap, Bu. Dong anak hebat ya, soleh-solehah. Siap, Bu. Ya, marilah sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Dari Bu Guru cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Nelly. Baik, sebentar Ibu. Saya barusan mengecek LKPD yang yang ditampilkan di share screen. Saya cek indikatornya kok berbeda Ibu dengan RPP Bu. Apa ya Bu? Saya sampai tadi nge-zoom sekilas, memang secara jumlah sama, tapi di sini kalau yang saya lihat, Ibu tadi untuk yang LKPD tersebut. Nah, untuk yang LKPD untuk 3.1 itu kata kerja operasionalnya juga mengidentifikasi Ibu. Mengidentifikasi Ibu, kalau di RPP-nya menjelaskan. Baik Ibu, karena di lembar, mohon Ibu nanti untuk keperluan berikutnya perkiraan yang diminta untuk di-upload itu adalah perangkat pembelajaran, bukan hanya RPP Ibu, tetapi juga beserta dengan lengkap-lengkapnya, yaitu diantaranya misalnya terkait dengan materi pembelajarannya, terus terkait dengan medianya, terkait juga dengan LKPD-nya, ataupun juga bahkan di sini karena di RPP-nya Ibu itu 1 lembar, belum ada juga terkait dengan instrumen penilaian. Tadi saya sekilas melihat, oh kok ada perbedaan sedikit dengan apa yang dituliskan PP yang diupload di LMS dengan LKPD, padahal kan harus LKPD ini kan menjadi pelengkap dari RPP tersebut. Nah itu mohon bisa dicek kembali. Baik Ibu, ada beberapa hal yang mungkin saya hendak konfirmasi kepada Ibu Hamidah. Menurut Ibu apa yang Ibu ketahui terkait dengan HOTS? Iya. Hot. Iya. High order thinking skill, yaitu kemampuan untuk berpikir tinggi, dalam artinya mencermati menganalisis kemampuan untuk mengevaluasi dan menganalisis itu Bu. Baik, apakah kegiatan pembelajaran yang Ibu Nelly laksanakan sudah berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir tingkat tinggi atau belum? Masih belum.
Masih belum. Masih Masih belum. levelnya belum. Masih belum. Tadi ketika melaksanakan pembelajaran ada metode diskusi ya Ibu. Tadi ada diskusi Ci. Ya. Nah, dalam hal ini apa alasan Ibu sehingga di sini metode diskusi yang dilaksanakan itu tidak diarahkan pada pemberian pengalaman pembelajaran yang mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, karena itu kan konseptual itu Bu, maksudnya masih dalam menjelaskan secara siapa sih yang menerima kitab tersebut, apa sih arti dari kitab Injil itu. Jadinya untuk mengembangkan ke situnya masih belum bisa apa memang saya yang belum bisa. Karena jujur saja ini baru Bu, saya baru belajar karena dari RA kan perangkatnya berbeda, ini juga di press harus paham seperti itu. Sebentar, Ibu sebenarnya guru RA atau guru akidah akhlak? Awalnya guru RA Bu, seperti yang perkenalan tadi di grup, tapi dulu kuliahnya di PAI Stein itu Bu. Mohon maaf, berarti sekarang mengajar di RA ataukah mengajar di madrasah Ibu? Sekarang masih di RA, nanti kemungkinan berpindah tugas Bu, gitu. Oh, masalah. Nah ini terkadang mungkin jadi catatan. Saya sudah bertemu dengan peserta, bukan hanya Ibu, sebelumnya juga ada yang memang beliau itu tadi RA terus kemudian dipaksakan untuk ke kelas karena di sini adalah mata pelajaran dari rukun PAI, memang banyak permasalahan tersebut karena ada perbedaan yang mendasar ini. Jadi di sini mungkin tidak mudah. Oke Bu, baik. Berarti kita sedikit memahami dari latar belakang Ibu yang memang kalau RA ya untuk terkait dengan administrasi memang ada beberapa hal yang perbedaannya lumayan signifikan. Terus yang selanjutnya Ibu, apakah Ibu tadi sudah melaksanakan menggunakan tipek atau enggak Bu? Menggunakan tipek? Menggunakan apa Bu? Tipek. Bukan tipek, bukan. Tipek. Sini hujan deras Bu, enggak itu enggak. Bukan tipek dulu. Di sini pedagogical, content knowledge. Oh, konten. Tadi ada di modulnya, tapi itu ada dijelaskan terkait dengan tipek tersebut. Atau apa yang Ibu ketahui terkait dengan tipek? Pernah baca Bu sekilas tapi lupa. Karena modulnya terlalu banyak. Modulnya terlalu banyak. Ketika kemarin mungkin kejar ya Ibu, sehingga kemudian banyak yang harus diserap, tetapi mungkin kemampuan menyerapnya mungkin belum sebanding dengan apa yang harus diserap. Nanti ada lebih lanjut lagi. Baik Ibu, yang selanjutnya Ibu, apakah kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sudah melaksanakan penilaian yang mencakup 3 ranah atau belum? Penilaian yang mencakup 3 ranah sudah Bu. Ya, bisa dideskripsikan lebih lanjut. Penilaian pengetahuan ya. Ya, 1 pengetahuan pengetahuan dengan tes tertulis, tes lisan, seperti itu. Tadi yang dilakukan oleh Ibu ketika peer teaching apakah sudah dilaksanakan? Tadi ada jeda waktu anak-anak untuk evaluasi, tapi di terakhir itu Bu. Baik. Itu tadi Ibu ada LKPD. LKPD itu diantaranya adalah ada pertanyaan-pertanyaan ataupun juga penilaian terkait dengan pengetahuan Ibu di dalamnya. Baik, yang selanjutnya ranah selanjutnya apa Bu? Pengetahuan keterampilan. Baik, keterampilan. Keterampilan yaitu misalkan portofolio Bu. Baik, tadi yang dilakukan oleh Ibu dalam kegiatan pembelajaran, dalam menilai keterampilan apa yang dilakukan?
Oh, dalam keterampilan berarti ya anak mau apa ya? Mau menjelaskan. Sebenarnya tadi ada membuat peta konsep, cuman saya lupa. Tadi kan membuat peta konsep tentang kitab-kitab Allah, tapi tidak dijabarkan. Mungkin salah satu keterampilan yang bisa ditunjukkan seperti itu. Baik Ibu, di sini terkait dengan sebenarnya dari diskusi sebenarnya bisa juga Ibu, tapi Ibu nanti perlu mengarahkan ini beberapa catatan kepada Ibu yang lainnya juga, karena anak MI ya Ibu, bahkan mahasiswa juga sama. Kalau kita menghendaki diskusi itu mohon untuk diberikan pengarahan lebih lanjut. Misalnya apa yang harus dilakukan anak, atau kalau sumbernya belum ada, tidak hanya berbekal dari buku guru, tapi kita sediakan beberapa sumber tambahan lain. Terus juga ada aturan-aturannya, biasanya ada di LKPD Ibu, tapi saya tadi tidak bisa mengeceknya karena Ibu nggak ada di LKPD. Nah di LKPD itu kan ada pengalaman belajar yang dilakukan, misalnya terkait dengan diskusi, itu apa yang harus dilakukan itu biasanya disebutkan. Jadi dari mulai misalnya nyusun kelompok sampai kemudian anak itu harus melakukan apa, anak itu harus mencari materi terkait dengan apa, itu kan perlu ada penjelasan. Jadi kita tidak seumum bahwa anak-anak yuk diskusi gitu. Nah mungkin kalau di kelas jangan-jangan ada bertanya, Bu diskusi sih ngapain atau apa yang harus kami cari mungkin kayak gitu. Nah saya yakin sebenarnya di LKPD ada, tapi Ibu tadi tidak menuliskannya. Nah di sana kalau misalnya dari hasil diskusi kan Ibu bisa mengaitkannya, atau nanti kegiatan untuk keterampilan ini adalah keterampilan abstrak Ibu. Jadi keterampilan abstrak itu adalah berupa keterampilan yang dalam hal ini hasil dari kegiatan berpikir, itu ada termasuk pada keterampilan abstrak. Bisa dibaca di lampiran Permendikbud nomor 81A atau tahun 2014 atau nomor 65 tahun 2013, ada penjelasan terkait dengan itu. Satu lagi Ibu, terkait dengan ranah terakhir. Ranah pembelajarannya. Ini kontekstual apa ya? Kognitif kontekstual. Psikomotorik sudah, keterampilan. Satu lagi apa? Sosial. Sikap sosial. KD dari KI 2. Kalau KD dari KI 3 terkait dengan sikap spiritual. Ya, yang saya tanyakan adalah terkait dengan penilaiannya. Apakah Ibu melakukan penilaian untuk sikap? Ya, melakukan Bu. Apa yang Ibu lakukan? Kan kita sebagai umat, ya kitabnya itu kitab Al-Quran, wajib. Yang pertama sudah harus beriman, mempercayai lah. Kita melakukan, apakah anak-anak itu di rumah rajin membaca Al-Quran, terus di kelas juga kan dievaluasi ada pembacaan Al-Quran gitu sebelum. Baik, itu kan salah satu kewajiban kita terhadap kitab-kitab Allah. Instrumennya apa yang Ibu gunakan dalam menilai sikap anak? Instrumennya berarti penilaian langsung ya, Bu? Oh, iya. Ibu berarti di sini perlu nanti menyusun suatu rubrik Ibu. Jadi di sini rubriknya memang disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dari KI dan 2. Tadi sudah baik bahwa Ibu tadi sudah memang terkait dengan yang pengetahuannya itu kitab-kitab Allah. Maka di sini misalnya sikap spiritualnya itu adalah dibiasakan untuk membaca Al-Quran. Tapi kan perlu ada di sini semacam observasi, karena kita kan penilaian itu kadang tidak hanya di kelas, itu untuk di lingkungan keluarga juga bisa dilakukan. Ibu lakukan adalah menyusun rubriknya supaya kegiatan penilaian itu bisa berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Ibu dan berlaku untuk seluruh peserta didik. Seperti itu Ibu. Baik, nanti bisa untuk dilengkapi lagi di bagian-bagian yang lainnya. Baik, itu selanjutnya pada Ibu Nakia, disilakan. Oke. Terima kasih Ibu Dewi. Tadi Mbak Nelly ya, Mbak Nelly, Ibu Nelly, di mana ini Bu? Dari Aji Barang Bu. Dari Aji Barang, tetangga ya.
Dari Aji sekarang lihat tadi dari MI Ma'arif Buku Banjarsari ya. Iya, itu. Mm-mm. Oke, saya yang ringan-ringan aja ya. Ada pembelajaran tadi terkait dengan kitab-kitab Allah. Nah, pernah enggak dipikirkan bahwa otomatis kan muridnya Ibu semuanya Muslim ya? Iya, Bu. Ya, pernah nggak dipikirkan anak-anak itu memikirkan kitabnya orang Nasrani misalnya? Mungkin Pikir ada, ya. Bu. Mungkin ada, iya. Katakan ada. Kira-kira bagaimana untuk meyakinkan anak-anak bahwa ada perbedaan antara Muslim dengan Nasrani. Padahal kitabnya salah satu yang harus diyakini adalah kitab yang mereka punya. Injil misalnya. Ya, kita menjelaskan dulu asal-usul kitabnya. Tadi kan disampaikan kitab kitab Zabur, penyempurna kitab yang terdahulu. Kemudian kita bacakan lagi misalkan asal-usulnya kitab Taurat, kitab Injil. Kemudian kan Al-Qur'an itu sebagai penyempurnanya, berarti kitab Al-Qur'an itu sudah sempurna, tidak ada lawannya. Semua hukum yang baik yang sebagai pedoman hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat itu adanya cuma di Al-Qur'an, tapi tidak menerangkan ke anak, tidak menyalahkan dengan kitab-kitab yang terdahulu, bahwa kitab terdahulu juga itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, namun belum lengkap. Mungkin seperti itu menjelaskannya. Belum lengkap gitu ya. Iya, belum lengkap. Itu apa namanya, garis bawahnya adalah kitab terdahulu itu belum lengkap gitu. Iya. Kemudian dilengkapi oleh kitab Al-Quran gitu. Al-Quran sebagai penyempurna Lihat kitab. aja dulu ya Mas. Saya masih nguji. Ya udah, nanti aja tadi dulu. Sebentar, udah ini lagi ada sedikit. Ya, nanti tak cari ya. Oke, taruh aja dulu. Terima kasih Mas. Ya, maaf ada gangguan teknis. Ya, jadi apa namanya, di daerah, saya pernah melihat satu daerah yang anak-anak itu sebenarnya direkrut oleh kalangan berbeda. Nah, mereka ketika saya tanya, karena saya beberapa kali ketemu gitu, kebetulan saya di toko gitu, kemudian ada anak-anak beli di situ pakai kalung salib besar banget, anak-anak SD, saya bilang. Terus saya tanya-tanya gitu, kemudian mereka santai, saya masuk Kristen Bu, kan sama saja, karena dalam Islam itu kan juga diajarin kita harus percaya kepada Injil. Jadi saya masuk Kristen ya sama saja, karena saya percaya pada Injil, dan itu juga orang Islam harus percaya sama Injil. Itu gimana menjelas tuh? Itu ternyata ada di satu desa di apa namanya di Purbalingga itu yang seperti itu, agak pelosok memang, dan ternyata sekarang gerejanya udah besar di situ. Alasannya katanya dalam Islam saya juga diajarin percaya kepada kitab Injil, dan saya masuk Kristen karena sebagaimana yang diajarkan oleh Islam percaya pada kitab Injil gitu. Berarti itu mungkin ada kesalahan dalam penyampaian ketika dia sekolah, kemudian penanaman nilai agama dan moral dari orang tua itu tidak kuat, dan di lingkungan terkecil belum ada orang yang paham agama secara mendalam. Kemudian ditambah di sekolah penyampaiannya mungkin hanya sekilas,
tidak menggunakan teori pembelajaran atau metode yang tepat. Jadi anak hanya menganggapnya apa yang disampaikan guru itu sampai di situ, seperti itu, Bu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk menginternalisasi tadi ya, bahwa memang kita diwajibkan mempercayai kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tetapi harus di-highlight bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Dan itu ternyata banyak terjadi loh itu. Saya melihat beberapa kali ya, karena kebetulan adik saya itu punya toko. Kemudian ada yang belanja di situ pakai kalung salib besar-besar, anak SD itu kayak bangga banget begitu, dan ternyata orang tuanya ya Islam gitu loh, tapi anaknya jadi Kristen gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru-guru SD atau madrasah yang seperti itu? Mungkin metodenya harus pakai kontekstual ya, Bu, karena penekanan materi itu pada kehidupan nyata, sehingga apa yang disampaikan itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan penilaiannya itu seperti yang Bu Adiani sampaikan, harus melakukan observasi. Kalau enggak, gurunya itu bisa turun langsung ke rumah-rumah mengecek apakah siswa ini ngaji atau tidak. Mungkin lebih lebih merasa, oh ini berarti benar-benar penanaman Al-Quran itu harus ditanamkan betul-betul, sehingga tidak ada penyelewengan pemahaman seperti itu. Apalagi kan anak-anak kecil itu kan masih suka ikut sana ikut sini. Jadinya selain guru yang harus turun tangan langsung, orang tua juga harus diberi parenting lah, mungkin di sekolah, di rumah diawasi untuk ngajinya, untuk menuntut ilmu di madin atau bagaimana, itu mungkin seperti itu. Itu memang dilakukan nggak secara integratif oleh sekolah terhadap masyarakat itu? Pernah nggak misalnya sekolah dan ini kediaman anak-anak atau rumah anak-anak siswa itu pernah nggak dilakukan seperti itu? Untuk dalam hal ini belum ya, Bu, karena di sekolahnya pun kan tiap pagi ada rutinitas baca Iqra kayak gitu kan, mungkin nilainya sudah diambil dari situ, dan belum ada kejadian yang saya alami di sini, belum ada kejadian seperti itu, jadinya belum ada guru yang melakukan seperti itu. Ya mungkin juga perlu ya walaupun hanya sesekali gitu ya, paling tidak ada memang harus dikunjungi itu, karena orang tua itu akan beda loh ketika dikunjungi guru dari sekolah dengan yang tidak, itu beda. Kebetulan sih saya dulu beberapa kali dikunjungi oleh sekolah ketika anak-anak saya masih SD. Ya, mungkin itu juga perlu dilakukan oleh sekolah-sekolah seperti sekolah NU, Ma'arif NU gitu ya. Itu bagian dari pelayanan, perlu dimasukkan itu. Oke, terkait dengan kitab Allah tadi, bisa nggak, apa sebetulnya yang membedakan yang paling inti dari Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya? Tadi nggak ada disebutkan, selain tadi penyempurna. Tidak ada, Bu. Mungkin hukum-hukumnya, karena saya juga nggak tahu yang kitab-kitab, maksudnya belum belajar kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu, saya belum baca, jadi tidak tahu perbedaannya. Mungkin terkait dengan hukum-hukumnya, cara ibadah dan lain-lainnya seperti itu, Bu. Ya, termasuk memang cara ibadah dan sebagainya itu semuanya memang dalam Islam itu sudah disempurnakan. Katakan kalau misalnya beribadah, kan kita bisa lihat kalau orang Kristen seperti apa dan orang Yahudi seperti apa. Tapi ketika orang Islam itu dilakukan semua oleh orang Muslim yang mereka lakukan gitu.
Jadi semuanya itu, dan itu sebetulnya bisa dijadikan contoh terhadap anak-anak ya, menunjukkan bahwa kesempurnaan itu bukan hanya dalam tataran abstrak tapi juga dalam tataran konkret gitu. Coba dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang Islam itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada semua aturannya. Kalau dalam kitab yang lain nanti tidak sedetail itu, ya, sedetail itu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang salah satu kesempurnaannya atau menyempurnakan si kitab-kitab sebelumnya itu seperti itu. Tapi kalau dalam tataran akidah sebetulnya yang asli itu sama ya, sebelum ada penyimpangan-penyimpangan dari itu dibedakan dengan penyimpangan-penyimpangan itu, karena ada kesan juga ya kan sama iman Allah, iman kalau orang Kristen dia Allah, sebetulnya dimaksud itu Allah itu, yang asli seperti itu. Tapi dalam kemudian dalam perkembangannya kan kemudian ada penyelewengan. Tetapi lagi-lagi dalam menyampaikan kepada anak itu sikap moderat itu perlu, Bu. Makanya kemarin ketika kita pembelajaran kan selalu moderasi itu selalu ada ya, dikaitkan dengan moderasi beragama, karena itu memang salah satu ikon atau ciri khas Indonesia. Wasatiyah itu benar-benar ciri khas Indonesia. Nah, iya, saya menemukan kadang-kadang, karena saya sering melihat gitu ya, walaupun saya tidak ngajar di SD atau gitu ya, nah, menemukan ada doktrin dari sekolah itu yang keras sekali gitu, yang keras sekali sehingga menyebabkan anak-anak itu kemudian memusuhi temannya yang bukan Islam gitu. Nah, karena ajaran dari sekolah itu disampaikan secara keras dan seakan-akan tanpa toleransi. Memang dalam hal akidah tanpa toleransi, tapi tetap saja cara menyampaikannya itu harus memikirkan orang lain gitu. Harus memikirkan orang lain, jangan sampai ada yang tersinggung, tetapi tetap kita menanamkan kepada anak-anak kita benar-benar kuat akidahnya gitu. Dan wasatiyah itu bukan sekedar bukan sekedar terhadap agama lain ya, tapi terhadap kelompok-kelompok agama dalam Islam itu juga gitu. Pernah nggak terpikirkan kalau misalnya yang di Muhammadiyah atau misalnya yang di NU atau yang di Al-Irsyad menyampaikan kitab-kitab Allah ini secara baik gitu, dengan maksud saya dengan memikirkan wasatiyah itu tadi, moderasi beragama. Kalau saya sendiri ya, kalau di NU, karena saya itunya di NU ya Bu, kan Islamnya Nusantara ya Bu, tentunya moderasi beragama itu sangat ditanamkan. Tapi saya tidak tahu berbeda dengan yang lain karena saya juga tidak memahami. Namun kalau di daerah saya ya terjadi slack antara Muhammadiyah dengan NU terkait dengan terkait dengan masalah khilafiyahnya itu Bu. Ya, tapi itu sih belum berimbas pada anak-anak. Maksudnya dalam artian hanya orang tuanya saja yang mau memecahkan moderasi itu loh, seperti itu. Kalau anak-anak kan masih nurut apa kata gurunya, masih nurut apa kata Pak Kiai, Pak Ustadznya. Yang malah mau memecah itu dari pihak orang tuanya, seperti itu. Iya, makanya tadi parenting itu penting ya. Parenting itu yang dididik bukan hanya anaknya sebetulnya, tapi juga orang tuanya. Kalaupun anaknya diajari moderasi beragama di sekolah, kemudian di rumah yang baliknya berat juga. Nah, jadi
saran saya sih memang apa namanya, sekolah itu tidak kemudian terpisah sekali dengan rumah gitu ya. Jadi terkait dengan kitab-kitab Allah itu tadi memang perlu di apa namanya, disosialisasikan dengan baik terhadap anak-anak itu, sehingga kemudian tidak menganggap seperti yang kejadian yang saya temukan, karena orang Islam juga diajarkan untuk beriman kepada Injil, ya saya beriman kepada Injil, kan nggak apa-apa, sama aja gitu. Ya saya kira itu aja. Baik, terima kasih Ibu Nakia. Ini banyak sekali pencerahan